Apakah Anda pernah bertanya-tanya apa rahasia tersembunyi satu kebiasaan krusial yang secara konsisten memisahkan para pembuat keputusan terbesar di dunia, para inovator paling berpengaruh, dan mereka yang telah mencapai kemerdekaan finansial sejati dari orang kebanyakan? Jawabannya terletak bukan pada apa yang mereka lakukan pada jam 10 pagi saat mereka mulai bekerja, melainkan pada 60 hingga 120 menit pertama setelah mata mereka terbuka. Waktu kritis ini, yang sering disebut sebagai jam kemenangan, adalah arena di mana perang melawan penundaan, kekacauan mental, dan reaktivitas harian dimenangkan atau dikalahkan. Ini terjadi jauh sebelum dunia bangun. Rutinitas pagi bagi orang-orang sukses bukanlah sekadar ritual yang membosankan. Sebaliknya, itu adalah sistem yang dirancang presisi. Sebuah investasi non-negotiable dalam diri mereka memastikan bahwa setiap hari dimulai dengan momentum, kejernihan, dan tujuan yang terfokus. Mereka tidak bangun dan bereaksi terhadap dunia. Mereka bangun dan menciptakan hari yang mereka inginkan. Jadi, jika Anda bosan bangun tidur hanya untuk merasa terburu-buru, kewalahan, dan langsung terkubur dalam notifikasi yang tak ada habisnya, video ini adalah panggilan untuk membangunkan potensi Anda. Hari ini, kita akan membongkar 4 pilar utama dari rutinitas pagi miliarder. Ini bukan tentang kemewahan, tetapi tentang kedisiplinan yang menghasilkan kekayaan. Bersiaplah, karena kita akan mengubah pagi Anda. Pilar pertama dan mungkin yang paling sering diabaikan adalah memastikan kemenangan fisik sebelum kemenangan mental dan finansial. Dapat menyusul rutinitas orang sukses hampir selalu dimulai dengan pergerakan. Ini bukan selalu sesi gym yang brutal, tetapi komitmen untuk menggerakkan tubuh dan menaikkan detak jantung. Bahkan jika itu hanya selama 10 atau 15 menit. Ini adalah langkah yang sangat disengaja, yang secara psikologis memberi sinyal kepada otak bahwa hari telah dimulai dengan tindakan yang bertujuan, sehingga membangun momentum positif. Pendekatan ini adalah perwujudan dari pepatah kuno mens sana in corpore sano, atau pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat, yang terbukti secara neurobiologis sangat penting. Dengan berolahraga di pagi hari, kita secara efektif melepaskan lonjakan endorfin yang bertindak sebagai peningkat suasana hati alami, dan dopamin, neurotransmitter kunci yang bertanggung jawab atas motivasi dan fokus. Lonjakan dopamin ini sangat penting. Ini membantu kita mengatasi tugas-tugas sulit dan mempertahankan konsentrasi yang tajam selama berjam-jam kemudian. Lebih dari sekadar hormon, olahraga pagi adalah alat manajemen stres yang sangat canggih. Bayangkan seorang CEO yang harus membuat keputusan yang berpotensi bernilai miliaran dolar pada pukul 10 pagi. Tingkat stres dan kortisolnya secara alami akan meningkat. Namun, jika ia sudah menyalurkan energi dan ketegangan fisiknya melalui olahraga, ia akan menghadapi hari itu dengan sistem saraf yang lebih tenang dan kemampuan kognitif yang lebih baik. Ambil contoh Richard Branson, pendiri Virgin Group. Ia sering memulai harinya dengan kitesurfing atau tenis sebelum sarapan. Baginya, aktivitas fisik yang intens di pagi hari adalah bahan bakar yang memberinya energi mental untuk sisa hari yang sangat menuntut. Demikian pula, banyak eksekutif teknologi terkemuka memilih jalan-jalan atau lari pagi, bukan untuk mendapatkan tubuh yang sempurna, tetapi untuk membersihkan pikiran mereka dari clutter dan menghasilkan ide-ide baru yang seringkali terperangkap dalam kepenatan tidur. Kunci dari kebiasaan ini bukanlah intensitas, melainkan konsistensi. Mereka menjadikannya suatu ritual yang tidak dapat dinegosiasikan. Bagi mereka, olahraga pagi sama pentingnya dengan rapat dewan direksi yang terjadwal. Ini adalah janji yang mereka buat kepada diri mereka sendiri. Menjaga janji sekecil apapun di awal hari akan meningkatkan kepercayaan diri dan integritas diri yang akan berlanjut ke dalam komitmen yang lebih besar. Jadi, jika Anda ingin berpikir seperti miliarder, Anda harus mulai bergerak seperti mereka. Kemenangan pertama dalam sehari haruslah kemenangan fisik, karena tubuh yang kuat mendukung pikiran yang tajam, dan pikiran yang tajam adalah aset paling berharga dalam dunia bisnis yang serba cepat. Pikirkan olahraga pagi Anda bukan sebagai pengeluaran waktu, tetapi sebagai deposit tak ternilai ke dalam bank energi dan kejernihan mental Anda yang akan Anda tarik kembali dalam bentuk produktivitas yang jauh lebih tinggi.
Setelah tubuh terbangun dan bersemangat, langkah kedua dalam rutinitas para high achievers adalah menenangkan badai mental. Pilar ini berpusat pada penetapan kendali atas pikiran mereka melalui praktik mindfulness, meditasi, dan journaling. Ini dilakukan sebelum mereka membuka diri terhadap hiruk-pikuk tuntutan eksternal, yaitu sebelum mereka mengecek email atau media sosial. Meditasi khususnya telah menjadi alat yang sangat populer di kalangan para pemimpin yang sadar kinerja. Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates dan salah satu manajer hedge fund paling sukses di dunia, adalah pendukung setia meditasi transendental. Ia mengutip praktik ini sebagai faktor terbesar kedua dalam kesuksesannya. Setelah kerja keras, praktik ini memungkinkan mereka menekan noise latar belakang yang terus-menerus dan mengakses tingkat kejernihan serta fokus yang lebih dalam. Konsepnya sederhana namun mendalam. Otak kita cenderung berada dalam kondisi reaktif. Begitu kita mengambil ponsel atau membaca berita utama, kita mulai menanggapi agenda orang lain, bukan agenda kita sendiri. Dengan mendedikasikan waktu di pagi hari untuk meditasi, para pemimpin ini secara harfiah melatih otak mereka untuk menjadi proaktif, memilih bagaimana mereka ingin merasakan dan bertindak. Ini adalah proses menciptakan jarak antara stimulus dan respons. Mereka menyadari bahwa kemampuan mereka untuk tetap tenang dan logis di tengah krisis adalah hasil langsung dari pelatihan harian ini. Meditasi bukan hanya tentang duduk diam. Ini adalah latihan keras untuk meningkatkan kapasitas perhatian, mengurangi ambang batas stres, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Melengkapi meditasi adalah praktik journaling atau menulis jurnal. Kebiasaan ini berfungsi sebagai pembuangan otak, brain dump, yang memungkinkan semua kekhawatiran, ide-ide acak, dan daftar tugas yang berputar-putar dalam pikiran mereka dipindahkan ke selembar kertas. Dalam dunia digital, tindakan menulis tangan ini memiliki kekuatan yang unik. Dengan mengeluarkan pikiran-pikiran ini dari kepala, mereka membebaskan sumber daya kognitif, RAM mental, yang dapat digunakan untuk pemikiran tingkat tinggi dan pemecahan masalah yang kreatif. Jenis journaling yang paling kuat di sini adalah praktik syukur. Banyak orang sukses, termasuk Oprah Winfrey dan Tim Ferriss, menekankan menuliskan 3 hingga 5 hal yang mereka syukuri setiap pagi. Praktik ini secara langsung menggeser fokus otak dari kekurangan dan tantangan, atau mentalitas kelangkaan ke kelimpahan dan kemungkinan, atau mentalitas pertumbuhan. Perubahan fokus ini di awal hari secara mendasar mengubah lensa, yang melaluinya mereka melihat setiap tantangan yang dihadapi. Mereka memasuki rapat dan negosiasi bukan dengan rasa takut, tetapi dengan landasan kepositifan dan keberanian yang kokoh. Ketenangan mental yang mereka kembangkan di pagi hari adalah perisai mereka terhadap kekacauan dunia, memastikan bahwa pikiran mereka tetap menjadi aset yang kuat dan tenang, bukan sekadar wadah untuk kecemasan dan reaksi. Kebiasaan yang paling membedakan rutinitas pagi orang kaya adalah penolakan mereka untuk memulai hari dengan pekerjaan reaktif, seperti membalas email, membaca pesan Slack, atau menjelajahi media sosial. Sebaliknya, mereka mendedikasikan slot waktu yang panjang dan tidak terputus untuk asupan intelektual dan deep work. Mereka memahami bahwa aktivitas berharga yang menghasilkan terobosan atau kekayaan, seperti merumuskan strategi baru, menulis konten penting, atau mempelajari tren industri yang kompleks, membutuhkan konsentrasi murni, dan otak manusia berada pada puncaknya untuk pekerjaan kognitif semacam ini dalam 2 hingga 3 jam pertama setelah bangun tidur. Inilah alasannya mengapa mereka melindungi jam-jam pagi ini dengan kegigihan yang hampir fanatik. Aspek pertama dari pilar ini adalah pembelajaran yang disengaja alih-alih mendapatkan berita dari headline yang sensasional. Mereka mencari pengetahuan yang mendalam dan kontekstual. Ini berarti menghabiskan waktu, mungkin 30 hingga 60 menit, untuk membaca buku-buku yang relevan dengan industri mereka, laporan keuangan yang kompleks, atau jurnal akademis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Kebiasaan ini sesuai dengan apa yang sering disebut sebagai aturan 5 jam.
Di sini, banyak eksekutif top, termasuk Bill Gates dan Elon Musk, mendedikasikan minimal 5 jam seminggu untuk belajar. Mengaplikasikan aturan 5 jam di pagi hari memastikan bahwa pembelajaran menjadi prioritas, bukan hanya sisa-sisa waktu. Mereka secara aktif memperluas modal intelektual mereka, mengakui bahwa di dunia yang berubah dengan cepat, keunggulan kompetitif terbesar adalah kemampuan untuk belajar lebih cepat daripada pesaing mereka. Aspek kedua dan yang lebih transformatif adalah deep work, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Cal Newport. Deep work adalah pekerjaan yang dilakukan dalam keadaan konsentrasi bebas gangguan. Ini memungkinkan kemampuan kognitif Anda untuk mencapai batasnya, menciptakan nilai baru, meningkatkan keterampilan Anda, dan sulit ditiru miliarder dan orang sukses menggunakan jam-jam pagi ini untuk tugas-tugas yang paling penting dan membutuhkan pemikiran yang paling jernih. Bagi seorang penulis, itu mungkin menulis bab baru. Bagi seorang investor, itu adalah menganalisis peluang saham yang kompleks. Bagi seorang programmer, itu adalah memecahkan bug yang menantang atau merancang arsitektur perangkat lunak baru. Mereka sengaja menunda pemeriksaan email dan rapat. Email dan notifikasi bersifat reaktif. Mereka memaksa Anda untuk beroperasi pada tingkat perhatian yang dangkal, seringkali hanya mengalihkan tugas yang sudah ada. Dengan menunda reaktivitas hingga pertengahan pagi, mereka menjamin bahwa pekerjaan yang menghasilkan kekayaan nyata dan dampak jangka panjang telah diselesaikan atau setidaknya dimulai dengan kemajuan yang signifikan. Ini adalah pergeseran pola pikir. Jangan memulai hari dengan menanggapi, mulailah hari dengan menciptakan. Disiplin untuk menunda godaan digital di pagi hari adalah senjata rahasia mereka untuk mempertahankan kinerja puncak dan inovasi yang berkelanjutan. Setelah tubuh bergerak dan pikiran tenang, serta terisi dengan pengetahuan, para high achievers ini beralih ke langkah terakhir, tetapi yang paling berorientasi pada hasil. Perencanaan strategis harian. Mereka tidak mengandalkan ingatan atau daftar tugas yang berantakan. Mereka menggunakan sistem yang terbukti untuk menentukan apa yang benar-benar penting hari itu. Ini memastikan bahwa setiap tindakan mereka berkontribusi langsung pada tujuan jangka panjang mereka. Ini adalah perbedaan antara daftar tugas yang panjang dan daftar prioritas dampak tinggi. Konsep inti di sini adalah identifikasi MVP atau Most Valuable Priority hari itu. Mereka seringkali membatasi daftar mereka hanya menjadi 1 hingga 3 tugas. Tugas-tugas ini, jika diselesaikan, akan memberikan dampak terbesar pada tujuan utama mereka, baik itu pertumbuhan perusahaan, proyek sampingan yang penting, maupun kemajuan finansial pribadi. Mereka memahami bahwa produktivitas sejati bukanlah tentang sibuk, tetapi tentang mengerjakan tugas yang tepat pada waktu yang tepat. Mereka mengukur nilai mereka bukan dari jumlah kotak yang mereka centang, tetapi dari besarnya dampak yang mereka ciptakan. Untuk memastikan tugas ini benar-benar selesai, mereka menerapkan prinsip yang dipopulerkan oleh Brian Tracy, yaitu Eat the Frog. Katak dalam metafora ini adalah tugas yang paling sulit, paling tidak menyenangkan, tetapi paling penting dan berdampak. Logika di baliknya sangat kuat. Jika hal terburuk yang harus Anda lakukan hari itu sudah selesai di pagi hari, sisa hari akan terasa lebih ringan dan Anda akan beroperasi dengan rasa pencapaian yang kuat. Mereka menggunakan energi mental, motivasi, dan kemauan yang segar dari awal pagi untuk menyerang tugas terberat ini. Kebanyakan orang cenderung menunda katak mereka hingga sore hari ketika energi mental mereka sudah terkuras oleh email, rapat, dan keputusan kecil. Akibatnya, katak seringkali tidak pernah dimakan dan pekerjaan berdampak tinggi tergelincir ke hari berikutnya. Miliarder membalikkan skrip ini. Mereka memulai hari mereka dengan menyelesaikan tugas yang paling penting dan paling sulit, menjamin bahwa hari mereka sukses bahkan sebelum makan siang. Perencanaan strategis ini juga melibatkan peninjauan ulang visi. Mereka akan melihat kembali tujuan kuartalan atau tahunan mereka bahkan hanya selama beberapa menit untuk memastikan bahwa MVP yang mereka tetapkan hari itu adalah selaras dengan visi jangka panjang mereka. Ini adalah proses kalibrasi harian yang mencegah mereka jatuh ke dalam jebakan kesibukan yang tidak relevan. Dengan menggabungkan penetapan MVP, peninjauan visi, dan prinsip Eat the Frog ke dalam rutinitas pagi mereka,
Mereka memastikan bahwa mereka menjalani hari mereka dengan tujuan yang disengaja dan bukan hanya sekadar reaksi spontan. Ini adalah cetak biru untuk bertindak sebagai seorang arsitek kehidupan Anda, bukan sekadar pekerja bangunan. Jadi, itulah 4 pilar tak tergoyahkan dari rutinitas pagi orang kaya. Kemenangan fisik melalui pergerakan, ketenangan mental melalui meditasi dan journaling, asupan intelektual melalui pembelajaran dan deep work yang fokus, dan perencanaan strategis melalui penetapan MVP. Di balik semua gelar, kekayaan, dan perusahaan yang mereka bangun, kunci utamanya bukanlah kemewahan, tetapi disiplin non-negotiable untuk mengurus diri mereka sendiri terlebih dahulu, sebelum mereka mengurus orang lain. Mereka memahami bahwa untuk memimpin tim, pasar, atau industri, mereka harus terlebih dahulu memimpin diri mereka sendiri. Pesan terpenting yang harus Anda bawa pulang dari video ini adalah Anda tidak perlu tiba-tiba bangun jam 4 pagi dan Anda tidak perlu kolam renang pribadi. Anda hanya perlu memilih satu pilar dan berkomitmen untuk itu. Mulailah dengan kemenangan fisik, coba olahraga 10 menit pertama. Atau ketenangan mental, coba meditasi terpandu 5 menit sebelum Anda mengambil ponsel, pilih satu, terapkan dan jadikan itu ritual yang tidak dapat dinegosiasikan. Kualitas hidup Anda, kesehatan mental Anda, dan tentu saja kesuksesan finansial Anda semuanya akan mengikuti. Sekarang, saya ingin tahu dari 4 pilar ini, fisik, mental, intelektual, atau strategis, mana yang akan Anda terapkan pertama kali? Tulis di kolom komentar di bawah. Kami membaca setiap balasan dan komentar terbaik akan saya balas dengan saran detail tentang cara mengintegrasikannya ke dalam jadwal sibuk Anda. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa terinspirasi dan subscribe untuk tips-tips lain tentang cara mencapai kinerja dan kekayaan puncak. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga pagi Anda menjadi awal dari kisah sukses Anda.